Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Sebelumnya kita pantun dulu ya guys. Tuku sandal nang dina kemis, ketemu maning nang jurnal Mbah Kumis. Bersama Mbah Otong. Gimana kabarnya Mbah? Alhamdulillah kabarnya sehat baik. Mbah? Alhamdulillah sehat. Gimana kamu? Alhamdulillah Mbah. Nah ini pagi hari ini yang cerah sekali, kita kedatangan tamu namanya Mbah Otong. Nama aslinya siapa Mbah? Pak Wardi. Pak Wardi. Ini kenapa Pak Wardi diundang ke podcast Mbah Kumis? Pasti ada sesuatu yang menarik buat Anda semua. Ini Mbah Otong ini seniman rambut, tukang cukur yang menginspirasi banyak orang. Nah ini pertanyaan pertama yang paling menarik ini Mbah. Pendapatan tukang cukur ini Mbah, rata-rata atau paling sedikit berapa Mbah? Paling sedikit rata-rata kalau lagi sepi Ya, itu mencapai ya 100 dapat. 100. Nah, Paling rame berapa Mbah? paling rame kalau lebih dari cukup itu yang mencapai 350. Kalau musim lebaran sampai berapa Mbah? Musim lebaran mencapai 600 sampai 700 Per hari ya. Ini Iya. luar biasa pendapatannya Mbah. Jadi kalau dibikin rata-rata ya 300-an ya Mbah. Insya Allah 300 Per hari ya? Per hari. Berarti kalau kita kalkulasi dalam 1 bulan 9 juta ya 9 Mbah. juta. Luar biasa ini. Jadi tukang cukur, walaupun tukang cukur mandiri ini ya, Mbah Otong sendiri nih ya, Sendiri. sendiri, tapi bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dikatakan lebih dari cukup ya Mbah. Lebih dari cukup. Ini karena 300.000 berarti 9 juta. Kalau UMK untuk Kabupaten Cilacap kan 2 juta sekian lah, 2 juta 100 ya. Ini mencapai 9 juta rata-rata. Tapi kalau musim lebaran lebih Tinggi lagi ya. Iya. Musim lebaran, musim kalau orang mau anak mau sekolah ya. Sekolah. Ini luar Kenaikan. biasa. Ini pengen tahu Mbah, suka dukanya menjadi tukang cukur Mbah? Kalau suka dukanya jadi tukang cukur, ya namanya orang tukang cukur kan harusnya bisa ngimbangin si pelanggan. Ya. Kadang ada pelanggan yang kurang suka cara gimana kita melayani. Satu, yang kedua kadang-kadang namanya pelanggan kan ada yang punya inisiatif yang misalnya saya minta kayak gini lah, kita harus sabar. Namanya tukang cukur itu harus mengeluarkan kesabaran. Itu jadi jangan kita saling memancing kemarahan Kemarahan si pelanggan. iya pelanggan. Tapi pernah ada kejadian nggak Mbak? Si pelanggan itu nyebelin gitulah, nyepelekan tukang cukur gitu Mbak. Ada juga Ceritanya gimana Mbak? Bisa diceritakan gimana Mbak? ceritanya kayak gini. Kadang kan bilang, kok Pak tukang cukur kok mahal sekali sih cukurannya. Nah saya bilang, ya namanya seni Pak. Kalau seni itu kan mahal harganya. Memang kelihatan cukur itu mudah, gampang. Tapi kalau di praktekkan secara yang belum bisa aja itu susahnya bukan main. Paling enggak target itu nyampe 4 bulan. Itu baru dasar belum sempurna. Dasar cukur ya. Oh, iya. Namanya juga kepala kan masing-masing. Ada yang kepalanya bagus, ada yang kepalanya penjol. Gimana kita harus bisa menyesuaikan potong rambutnya. Ini pandangan dari masyarakat Mbak sebagai tukang cukur, walaupun pendapatannya kan bisa dikatakan lumayan lah ya, di atas ya bisa dikatakan lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah, Ya. ini pandangan masyarakat gimana terhadap profesi tukang cukur? Dihormatikah atau disepelekan? Alhamdulillah sekarang ini profesi tukang cukur banyak yang menghormati. Sudah menghormati. Iya, banyak yang menghormati. Ya, gimana nggak menghormati? Kadang-kadang orang yang cukur yang datang itu tanya, Pak sehari dapat berapa? Ah, paling ya dapat 10. Lumayan ya Pak, 10.000 misalnya udah 100.000. Iya. Kalau 15.000, 150.000. Iya memang lumayan. Tapi namanya tukang cukur kan harus ada inisiatif sendiri. Gimana caranya pelanggan itu puas sama kita.
Jadi kita punya keramahan, gimana caranya biar dia selalu ke tempat kita. Mantap Mbak Otong. Nah ini sejarah. Kenapa Mbak Otong bisa jadi tukang cukur ini? Gimana nih ceritanya ini? Ya, sejarahnya dari awal. Sejarahnya dari awal, saya itu kan pedagang. Dulunya pedagang? Iya, dulunya pedagang sayur mayur. Namanya pedagang kan pasang surut. Ya. Kadang kalau lagi rame, ya rame. Kalau lagi sepi-sepi. Kalau lagi banyak hasil, padinya luar biasa. Tapi kalau lagi jatuh, hancurnya luar biasa. Itu pedagang. Dulu jualan apa Mbak? Dulu sayur mayur, juga seperti bawang merah, cabai, segalanya lah. Ini udah punya kios ya? Udah punya kios. Bango gitu ya di iya. pasar ya? Iya, udah. Berarti udah lumayan dulu ya Mbak? Ya memang dulu udah lumayan, tapi namanya rezeki di pasar, kadang ada yang datang, kadang yang tidak. Jadi di pasar dulu sempat bangkrut atau gimana? Ya, bangkrut lah. Oh bangkrut. Punya utang nggak dulu waktu bangkrut? Alhamdulillah utangnya banyak. Alhamdulillah utangnya banyak Pak, betul. Lah ini, tapi sekarang utang-utangnya udah lunas ya? Alhamdulillah lunas, berkat ini saya megang cukuran. Jadi dari cukuran bisa melunasi utangnya ya? Iya, bisa melunasi utangnya gitu. Luar biasa lah ini. Sebagai tukang cukur ya, udah berapa tahun menjalani Mbak Otong ini? Kalau nggak salah sekitar tahun 2007 lah awal. Nyampe sekarang berarti udah sekitar berapa tahun? 13 tahun apa ya? 13 tahun ya? Perkiraan gitu. Perkiraan 13 tahun. Nah, dari 13 tahun itu sudah secara finansial, secara materi udah dapat apa aja Mbak? Alhamdulillah, satu, saya punya tempat buat singgah tidur. Ya, dikatakan punya tanah. Bisa buat beli tanah ya Mbak? Iya, tempat beli tanah. Terus? Juga hutang-hutang udah lunas. Nah, langsung bisa bikin gubuk, walaupun gubuk-gubuk biasa lah, yang penting buat tidur nyenyak gitu. Berarti dari 13 tahun itu bisa beli tanah, melunasi utang, bikin rumah, dan punya lapak sendiri ya Mbak? Iya, punya lapak sendiri gitu. Ya Alhamdulillah berkah ya Mbak ya? Berkah. Nah ini dulu waktu proses belajar ada kejadian-kejadian yang lucu nggak Mbak? Oh ada. Banyak ya mungkin ya Mbak? Waktu pertama belajar, ya namanya orang otodidak ya. Iya. Bukan dari sekolah. Pertama saya masuk motong rambut itu, yang masuk itu aparat kepolisian. Iya. Gitu. Pas saya potong itu ada 1 jam lamanya. Nyampe yang dipotong tuh jenuh, katanya capek, sambil bilang, "Pak, apa ini baru bisa apa gimana?" "Iya, ini saya belum pernah megang alat potong rambut, langsung saya buka cukur gini." "Loh kok beraninya?" "Ya namanya usaha Pak, kita gimana lagi kalau nggak berani." Alhamdulillah walaupun lama, tapi ya bagus, prosesnya lumayan lah gitu. Ya cuma sekali potong di situ, namanya juga awalan. Tapi ya lama-lama ada 1 minggu punya peningkatan. Udah mulai bisa. Saya udah mulai bisa, udah tahu caranya motong, dan udah tahu model rambut kayak apa, bentuk rambut kayak apa, segi kepala kayak apa. Nyampe akhirnya 1 bulan ke sana, mulai pelanggan banyak datang, alhamdulillah cocok semua. Ini berkah ya Mbak? Berkah. Dari pedagang bangkrut, terus belajar cukur, iya, langsung praktek ya Mbak? Iya, tanpa kursus praktek, ya? Tanpa kursus. Walaupun ya awal-awalnya dicemooh ya Mbak? Dicemooh, namanya inilah tukang cukur. pelanggan-pelanggan yang komplain gitu Iya. ya. Yang paling fatal pernah berdarah atau gimana Mbak? Ada, pernah. Gini ceritanya. Ada anak muda minta potong, udah bagus, minta ganti lagi, minta disasak. Namanya orang yang antri banyak, waktunya udah kemakan, sampai nggak sadar telinganya itu kejapit sama potong sasak itu. Wah. Nah, sampai dia agak berdarah, saya juga nggak enak. Akhirnya saya suruh, udahlah nggak usah bayar aja, karena gimana lagi ya, kamu kena luka gitu. Cuma ya saya bilang lah, kalau mau potong itu kalau udah satu ya satu aja, jangan ganti-ganti Dari awal. Ini masukan buat masyarakatnya pelanggan ya. Jadi kalau datang ke pangkas rambut,
itu dari awal ditentukan dulu mau gimana cukurannya gitu Iya ya Mbak. betul. Jadi kalau gonta-ganti biasanya tukang cukur ya kerja 2 kali, apalagi kalau lagi banyak yang ngantri. Biasanya akan terjadi kesalahan yang itu, yang kecelakaan fatal, gitu iya. ya. Nah, ini Mbak, ini kan masa pandemi ya Mbak. Iya, masa pandemi. Ya udah mulai, alhamdulillah sekarang udah mulai stabil. Mulai stabil. Waktu kemarin waktu pandemi gimana Mbak pelanggan Mbak? Pelanggan ya memang ada, tetap ada. Tapi kalau saya sendiri ya, masa pandemi masih biasa aja. Stabil ya Mbak? Stabil, nggak ada penurunan. Gitu. Ini jadi mengingatkan ini Mbak. uh, Tukang cukur berarti masa pandemi termasuk profesi yang survive ya. Survive ya. Karena dalam sejarah tukang cukur itu memang tumbuh di Indonesia itu di kondisi yang tidak kondusif. Seperti cukuran Garut berdasarkan sejarah itu kan adanya pemberontakan DITI, Kartosuwiryo. Orang-orang Garut pada mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Mereka berpikir profesi apa yang bisa dijalankan dengan alat sederhana, murah, bisa dilakukan di mana aja. Salah satunya itu tukang cukur. Nah ini terbukti sekarang juga ini seniman rambut atau profesi tukang cukur bisa survive dalam kondisi pandemi. Di tengah masyarakat yang lain banyak yang di PHK ya Mbak. Banyak yang di PHK, pengangguran merajalela. Juga kebanyakan sekarang anak-anak dari lulusan sekolah, juga dari PKH-an itu banyak yang menjadi profesi tukang cukur, walaupun kadang-kadang ala kadarnya. Dia belum sempurna udah berani pegang cukur. Kursus misalnya 1 bulan atau 2 bulan langsung buka gitu ya. Buka kebanyakan kayak gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai melirik ya Mbak. Iya, melirik profesi semua tukang cukur, karena profesi tukang cukur terbukti dapat survive dalam kondisi apapun ya Mbak. Iya betul. Iya. Melihat sejarah juga demikian yang tadi disampaikan. Nah ini kalau anak sekolah ditanyain ini ya masalah cita-cita. Nak, cita-citamu jadi apa? Biasanya kan maju ke depan. Iya, ke depan. Namanya siapa? Suwardi. Suwardi, kamu cita-citanya apa? Ada nggak Mbak kira-kira yang menyebutkan saya pengen jadi barberman tukang cukur, itu ada nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada cita-cita. Jadi kalau di masyarakat secara umum ya sebenarnya tukang cukur masih dianggap profesi biasa atau rendahan gitu ya? Rendahan gitu. Nah terus sepengetahuan saya mengamati tukang cukur ya, penghormatan terhadap waktu dari pelanggan gimana Mbak? Misalnya gini, lagi ngantri ya, ini jam makan, Mas saya mau makan dulu, itu biasanya pelanggan gimana Mbak? Ya alhamdulillah sekarang ini pelanggan bisa mengerti lah, namanya orang tukang cukur kan perlu tenaga, perlu istirahat, juga pikiran harus netral. Kalau kurang makan kan kita lemah. Jadi feeling yang buat bagusin kepala kan susah. Kalau perutnya kosong. Alhamdulillah sekarang kalau ditanya, Mas saya mau makan dulu ya, kalau mau nunggu silahkan. Itu kenapa Mbak? Kalau dulu gimana dulu? Kalau dulu waktu pertama kita mau makan aja susah ya. Kadang-kadang Pak saya buru-buru, kayak gini Pak saya buru-buru. Memang ya, tapi kan rezeki kok nolak. Yang penting kan uang gitu ya. Iya, kadang-kadang bilang kayak gitu. Tapi sekarang bisa ada perubahan gara-gara ada apa Mbak? Sekarang perubahan gara-gara ada paguyuban. Nah itu paguyuban, meskipun kita punya lapak sendiri-sendiri, janganlah harap kita meremehkan paguyuban. Paguyuban itu kan suatu wadah. Keluhan anak-anak tukang cukur semua ada problem apa kan, kalau ada paguyuban bisa kita bereskan bersama ilusinya gitu. Tapi kalau kita mandiri, kalau ada keluhan apa-apa kan nggak bisa ada yang bantu. Iya betul Mbak. Gitu. Jadi paguyuban ini ya sangat-sangat bermanfaat ya Mbak. Bermanfaat juga. Selain programnya apa aja Mbak paguyuban Mbak? Programnya satu, kalau paguyuban tarif kita itu ya? Masalah tarif, alhamdulillah bisa standar semua. Jadi kita itu nggak saling satu mengejar harga murah. Banting-banting harga. Iya, banting-banting harga. Sekarang kan udah standar, jadi di mana aja
kita potong rambut itu sama harganya. Cuma dari anak-anak itu yang udah fanatik sama seorang, walaupun di mana nunggu-nunggu pasti dia mau. Oh, gitu ya. Satu tarif, yang kedua apa Mbah lagi Mbah? Yang kedua masalah paguyuban itu kan sekarang Kepedulian gimana Mbah terhadap anggota Mbah? kepedulian alhamdulillah bagus sama anggota. Kita saling mendukung dan saling kalau yang lemah kita dukung terus biar dia bangkit gitu. Kalau kasnya gimana? Kalau Ada- kas buat toba, Iya. paguyuban Paguyuban namanya apa Mbah? paguyuban koba. Koba. Iya. Ini koba keren banget namanya Mbah. Iya. Koba kalau dalam bahasa Arab itu kata dasarnya kobun. Kobun itu artinya gelas Mbah. Oh gitu. Gelas itu kayak gini, kecil tapi manfaat banget. Karena Iya. buat wadah air Air sumber kehidupan. sumber kehidupan. Nah, Betul itu. Ini keren banget ini koba, tapi ada kepanjangannya nggak ini koba Mbah? Ya, kalau kepanjangan komunitas barberian. Jadi antara pangkas rambut, tukang cukur, barbershop itu disatukan. Namanya cuma beda, cuma kita kerjanya sama motong rambut. Gitu ya. Iya. Kalau orang-orang bawahan yang belum tahu bahasa seperti saya ini ya, Iya. ya potong rambut, pangkas rambut. Tapi kalau yang udah orang menengah ke atas kan taunya barbershop gitu bos. Oke. Oke. Uang kas. Iya uang kas. Uang kas itu dikumpulkan tiap hari atau tiap bulan sekali atau gimana Mbak? Kalau uang kas itu tiap bulan sekali kita mengambilkan uang kas. Uang kas 1 bulan berapa Mbak? Ya namanya paguyuban kan ikhlas ya. Jadi kita targetkan 1 hari itu yang motong rambut itu 1 hari paling sedikit 1.000. Kalau misalnya rezekinya banyak mungkin ada yang 5.000 gitu. Jadi nanti terkumpul 1 bulan 30.000. Lah itu kan disatukan sama yang lainnya kan. Anggota yang lain. Anggota lumayan lain banyak ya. alhamdulillah buat kas paguyuban ada gitu. Nah itu hasil uang kasnya buat apa fungsinya Mbak? Hasil uang kas itu satu, kita kan namanya saudara ya, saudara paguyuban. Jadi seandainya ada dari tukang pangkas rambut yang sakit sampai oknam, ya sekedar kita bisa membantu dari anak-anak paguyuban. Dari kas dan anak paguyuban. Iya. Bantuannya berapa Mbak? Ya Kalau boleh tahu Mbak. kalau buat yang pangkasnya aja yang pegang seperti yang laki-lakinya itu 500 itu bantuannya. Wah lumayan ya Mbak. Kalau buat istri kan ibaratnya ya satu keluarga 300. Nah, gitu. Kalau buat anak ya 200 lah. Gitu. Ini kita kasih ringkasannya ya. Nah. Uang kas yang pertama kepedulian buat anggota. Iya. Jadi anggota kalau kepala keluarga opnam dapat 500.000. Kalau istri dapat 300.000, kalau anak dapat 200.000. Iya. Kenapa kalau yang suami itu dapatnya lebih banyak, Mbak? Ya karena suami itu kan jadi satu buat kesembuhannya lebih cepat. Memang sih kalau Terus tanggung jawab ke keluarga juga yang nggak kerja tanggung ya. jawab besar sama keluarga. Jadi ya buat nokang lah. Oh iya. Waktu kita nggak kerja kan buat beli sabun apa segala macam, buat meringankan beban lah gitu. Terus kegiatan yang lain, Mbak? Kegiatan Kalau bakti-bakti sosial, bakti kegiatannya apa, Mbak? sosial. Bakti sosial kayak paguyuban Koba itu setiap 1 bulan, kadang 1,5 bulan itu ke daerah, misalnya daerah pesantren, pondok pesantren yang menengah ke bawah, yang masih dibantu sama yayasan. Oh yang dibiayai. Iya. Jadi santrinya gratis gitu ya. Santrinya Karena gratis. memang santrinya itu menengah ke bawah ya, Iya, tidak mampu ya. Tidak mampu. Itu syukur masal. Syukur masal, dan kita kalau ada kas ya kasih santunan. Santunan ya. Untuk yang anak yatim atau yang gimana? Ya itu kalau buat yang menengah ke bawah, alhamdulillah waktu belum pandemi, Iya. itu kan alhamdulillah paguyuban punya kas banyak.
Jadi seperti di apa namanya pesantren yang menangkap bawah, kita ngasihlah apa namanya santunan, Cukur plus di iya, santunan. Ya luar biasa ya Mbak ya. Iya, luar biasa. Nah, kegiatan yang lain ada nggak Mbak? Kegiatan lain ya seperti waktu belum ada pandemi, ada kursus buat anak-anak tukang cukur biar nggak ketinggalan. Iya. Ada kursus bahasa Inggris dari Oh, Paguyuban. Luar biasa ya Mbak ya. Yang kedua ada bela diri. Hmm. Waktu belum pandemi gitu. Bela dirinya apa aja Mbak? Ya seperti apa ya? Karate, Muay Thai apa ya, nama sebangsa gitulah. Yang penting buat olahraga anak-anak Paguyuban juga masyarakat yang ikut. Gitu. Luar biasa ya Mbak ya. Berarti ini Alhamdulillah. Paguyuban Koba selain pengen mengangkat harkat dan Iya. martabat seniman rambut di Paguyuban, Iya. juga ada kepedulian terhadap pengembangan masyarakat ya, Masyarakat, khususnya untuk pemberdayaan generasi muda. generasi muda. Gitu ya, Betul. dididik bahasa Inggris, dididik juga fisiknya Fisiknya. dengan olahraga. Selain bela diri ada yang lain nggak Mbak? Selain bela diri, Bola atau futsal? oh iya itu ada klub-klub bola futsal Oh, ada yang klub orangnya futsal, ya. sedikit ya. Hmm. Itu klub futsal mereka kalau misalnya latihan biaya sendiri apa ada tunjangan dari Paguyuban, dari kas? Alhamdulillah ada tunjangan dari Paguyuban. Luar biasa berarti ya Mbak ya. Iya, Ini memang benar-benar selain mengangkat harkat martabat juga kepedulian terhadap pembangunan generasi yang sehat juga cerdas ya. alhamdulillah. Luar biasa ini Paguyuban Koba ini. Nah ini yang lain Mbak. Ini kan sekarang sudah mulai marak ya, Iya, menjamur lah tukang cukur di Menjamur, tukang mana-mana. cukur. Setelah ada kursus-kursus kursus-kursus. barbershop. Betul. Nah ini bagaimana mensiasatinya secara pribadi, Botong, dan secara peraturan kebijakan dari Paguyuban. Ya gimana lagi sekarang kan semuanya orang itu kan satu membutuhkan makan, membutuhkan kehidupan. Ya kalau dia memang julurnya mau ngambil tukang cukur, ya apa boleh buat, namanya rezeki dia. Iya. Kita ya saling mendukung lah, namanya kita usaha bersama, bagi-bagi rezeki lah kayak gitu. Yang mungkin namanya pelanggan itu kan mungkin nggak kemana kalau kita melayani pelanggan itu ramah Dan baik gitu ya. Tapi secara Paguyuban ada kebijakan nggak Mbak? Misalnya saya pengen buka cukuran di Kecamatan Kroya, sedangkan saya bukan orang Kroya. Ada kebijakan atau tidak? Ya ada kebijakan, cuma kan kasih waktu lah. Mudah-mudahan bisa lah buka di Kroya, tapi selama 5 tahun. Kalau luar daerah Kroya, misalnya dari Cilacap, dari mana gitu. Kalau memang dari wilayah Kroya aja gimana, dia juga tempatnya di Kroya. Oh iya, gitu ya. Kita ya Jadi harus mengantisipasinya untuk masalahnya kan kayak gini Mbak. Kalau pertumbuhan tukang cukur tidak diatur gitu ya, kadang-kadang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk. betul. Anak lahir laki-laki Iya. itu tidak sebanding dengan Dulu cepatnya pertumbuhan lapak tukang cukur. Betul. Ini kan dampaknya nanti dibagi-bagi pelanggannya, Nah, dibagi-bagi, akhirnya pendapatan tukang cukur menurun, ya kan? Ini berarti dari kebijakan ada aturan seperti itu ya Mbak ya. Untuk orang Kroya ya silahkan buka, malah didukung ya. Iya. Yang penting mengikuti aturan Paguyuban dengan tarif yang sama. dan ikutlah sengkuyung Iya. di Paguyuban. Terus kalau untuk di luar Kroya diberikan izin per 5 tahun sekali. Per 5 tahun sekali. Oh iya, udah sangat bijak ya Mbak ya. Sudah sangat bijak. Jadi bukan melarang tapi Melarang, mengatur. mengatur gitu. ya. Oh luar biasa. Nah ini yang lain Mbak. Untuk selama pandemi kegiatan Koba masih ada atau gimana ini? Ini masyarakat biar tahu, khususnya untuk anggota-anggota Koba yang lain. Iya. Kan ada informasi ini Koba sudah nggak ada kegiatan atau udah bubar atau gimana? Iya. Sebenarnya masih ada. Walaupun pandemi,
kita yang kumpul itu pengurus. Jadi nanti pengurus itu kerjanya sendiri-sendiri ngasih ke teman-teman yang nggak kumpul. Karena apa? Mau dikumpulin semuanya kan pandemi. Kita yang menghormati aturan gitu loh. Ya tinggal kita kalau udah dapat kumpulan dari pengurus, kita harus kasih tahu sama rekan-rekan semua. Biar dia tahu, biar nggak salah paham. Gitu. Memang kegiatan Koba masih ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Jadi apa namanya, walaupun tiarap tetap bergerak. Iya betul, tiarap tetap bergerak. Biar tidak dikirain mati. Orang diem aja kan mati apa itu ya. Walaupun tiarap, dia tetap bergerak. Iya, Berarti masih, wah dia masih hidup gitu ya. Ini ya udah bijak lah, udah bagus gitu. Ini yang lain, Mbak. Untuk tukang cukur ke depan ini harapannya ya. Harapan ke depan. Gimana, Mbak? Maksudnya apakah selama ini harapan tukang cukur pengen diperhatikan oleh pemerintah? Selama ini kan tukang cukur kayaknya nggak ada nggak perhatian ada dari pemerintah ya. Iya memang. Seperti kalau misalnya PKL kadang-kadang ada kepedulian dari Kepedulian pemerintah. Tapi pemerintah, tukang cukur PKL. kayak yang gimana ya gitu. Jadi kayak keasingkan lah, Iya. gitu, kayak nggak ada pendukungnya dari pemerintah. Sebenarnya ya, tukang cukur itu dari pihak pemerintahan aja masuknya ke tukang cukur. Iya, semuanya ya. Semuanya dari pitangsi, dari masyarakat biasa semuanya masuk. Tapi nggak tahu itu apa bedanya tukang cukur sama PKL, itu kan? Sebenarnya ya harus kalau bisa ya sama-sama diperhatikan gitu. Apa memang mungkin ini dari kalau pangkas rambut di kota itu memang biayanya luar biasa Mas, kayak gitu. Jadi harganya tukang cukur di luar kota yang udah menengah ke atas itu paling bawah itu 250. Satu kepala ya, Mbak? Iya, itu paling bawah itu kalau yang pangkas barbershop yang biasa, belum yang apa istimewa lah gitu, yang orangnya berkelas semua gitu, orang bilang orang kecil itu berkelas. Makanya itu tukang cukur mungkin dipandang dari segi itu Mas. Mungkin disamakan yang di atas sama yang di bawah mungkin sama. Sebenarnya perbedaannya ada. Yang di atas itu memang orang-orang punya uang, kalau yang di bawah kan masyarakat biasa, kekuatannya masih terjangkau gitu. Harapannya kalau dari pemerintah bantuannya apa, Mbak? Ya kalau bantuan sih Kayak misalnya petani kan dapat bantuan, apa namanya, perkumpulan petani ya, iya. dikasih bantuan traktor, kasih Iya. bantuan pupuk, benih ya kan. Iya. Kalau untuk apa komunitas cukur, Kalau komunitas cukur ya bantuannya paling-paling ya kita alat-alat. alat-alat. Iya, alat-alat potong rambut Jadi itu. selama Mbak Otong sebagai tukang cukur 13 tahun ya belum pernah ada ya. Belum pernah ada. Padahal hampir laki-laki semuanya pernah cukur. Pernah cukur. Apapun profesinya, Iya. berapapun umurnya pasti pernah Pasti cukur ya. dicukur. Dari yang pangkat tinggi sampai orang yang nggak bisa jalan aja di rumah dipotong sama tukang cukur. Ini mbahnya tahu nggak Iya. kenapa kalau orang itu perlu cukur? Manfaatnya buat kesehatan gimana? Satu, itu kalau saya ya. Satu, kita kan potong rambut sama aja kita pijat refleksi. Kita kan punya getaran mesin. Iya. Itu bisa peredaran darah bagus. Satu. Yang kedua, potongan rambut. Orang yang potongannya nggak bagus, apa jelek gimana, kalau udah dipotong kan jadi tambah muda. Itu kelihatan muda, jadi rapi. Juga sekarang panjang sedikit aja kalau kaum yang dinas pasti risih. Maksudnya jenuh, nggak enak dipandang, pasti dia minta dibagusin, dirapi. Itulah tukang cukur. Ya benar-benar Mbak. Iya. Jadi saya pertegas ya. Jadi kalau misalnya dicukur berdasarkan apa yang saya peroleh informasi dari Mbak Otong dan
comparekan, dibandingkan dengan jurnal penelitian bahwa ketika ini helaian rambut dipotong dan kulit ini disentuh oleh mesin, ini merangsang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu fungsinya buat kebahagiaan. Makanya kalau orang habis dicukur kok rileks, nyantai gitu, wajahnya jadi lebih fresh gitu. Karena dia bahagia. Tumbuh hormon endorfin yang membuat manusia, orang tersebut jadi lebih bahagia. Tambah lagi, kalau orang dicukur ya, itu merangsang namanya sel T. Sel T itu imunitas. Jadi orang tersebut bisa lebih sehat. Nah, kenapa kalau tentara, polisi waktu pendidikan mereka dicukur bisa dikatakan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nah, ini karena supaya mereka tetap bahagia dan tetap sehat. Nah, selain itu, Mbak, nah ini kalau dicukur yang sama kan menambah kekompakan. Iya, betul. Ini luar biasa ini fungsi, walaupun kelihatannya sepele tapi fungsinya untuk kesehatan luar biasa. Yang lain, Mbah, kalau secara sekolah, ini kan bisa rapi ya. Iya. Anak sekolah cukur dirapi. Ini termasuk kontrol sosial. Kalau anak sekolah, anak-anak cukurannya rapi, dia mau main ke kelompok-kelompok yang negatif, contohnya yang suka main-main ke sana-sana ya, suka-suka di jalan. Loh, kok cukuranmu kayak wong tua, kayak orang kantoran. Ini kontrol sosial, jadi akan sulit diterima oleh komunitas yang negatif. Betul. Gitu. Selain itu, Mbak Otong sering nggak kalau orang cukur malah curhat? Ya, kadang ada yang curhat. Termasuknya banyak ya, Mbak? Banyak yang curhat. Namanya orang cukur itu pasti kan, kita kalau yang orangnya nggak diam, pasti pelanggan juga ikut bicara. Berarti termasuknya tukang cukur psikolog ya, Mbak? Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang gini, Pak, tukang cukur walaupun profesi tukang cukur kadang-kadang kasih jalur yang bagus sama anak-anak yang sekolah. Misalnya kamu sekolah kayak gini, nanti kamu kalau bagus, nilainya bagus, kerapiannya bagus, insya Allah masa depannya bagus. Ya, banyak yang minta doa malah. Kalau Pak, saya mau kerja di sini, saya potong yang rapi ya Pak, doain ya saya diterima, mudah-mudahan diterima, misalnya dapat di Astra apa di mana gitu, pasti kan potong. Interview dulu kan, harus rapi rambutnya, dipotong sama tukang cukur begitu rapihnya biar dia keterima di situ. Dia minta, kadang-kadang minta tolong ya Pak, doain ya nanti keterima. Alhamdulillah, mudah-mudahan keterima. Luar biasa ini profesi cukur ya, Mbak? Iya. Kadang-kadang orang itu kan ingin tahu misalnya ingin punya angan-angan ngomong apa ke orang lain susah, biasanya ke tukang cukur enggak. Karena dianggap tukang cukur itu orangnya biasa aja, jadi enak kalau ngobrol sama tukang cukur. Termasuk tukang cukur ya jadi katakan tempat sampah ya, Mbak? Ya. Sebenarnya kalau bilang tempat sampah tapi buat wadah, buat wadah kebagusan. Nyatanya apa? Orang yang habis dicukur di situ kebanyakan gembira. Nah, gembira keluar udah cakep, ganteng, bersih gitu. Itulah tukang cukur. Masyarakat ya. Ya, ini profesi yang sangat mulia. Tukang cukur itu sudah membuat manusia, orang-orang jadi lebih ganteng, lebih sehat. Tambah lagi tempat curhat yang paling paling enak ya, Mbak? Iya, paling enak. Gitu. Jadi dicukur ya curhat ke tukang cukur gitu. Jadi memang profesi mulia termasuknya, Mbak. Alhamdulillah. Terus kalau tukang cukur bisa korupsi nggak, Mbak? Alhamdulillah tukang cukur nggak bisa korupsi. Bisa bohongin pelanggan nggak? Alhamdulillah tidak. Karena apa? Udah tahu harganya segitu. Iya. Terus nggak pernah ada tukang cukur bilang rugi, nggak ada. Nggak ada tukang cukur bilang batik juga nggak ada. Tinggal kita yang datang berapa orang ya udah dapatnya segitu. Banyak ya dapatnya segitu. Ini profesi yang termasuk dilindungi sama Tuhan ya, sama Allah untuk tidak berbuat curang atau korupsi. Ya, betul. Karena kalau kita nyukur orang misalnya, Mas, guys main cukurannya Mas, lah dia bisa ngelihat sendiri di cermin ya. Iya, bisa lihat di kaca. Oh, ini
bagus, suruh ngapik gitu kan, Ya dibetulin lah. dibetulin lagi, jadi nggak bisa berbohong. Terus korupsi pun nggak bisa, Nggak bisa. karena harganya udah ada di situ, tertera di Di pampang gitu ya. pampang iya kelihatan besar gitu. Terus untuk sombong bisa nggak tukang cukur? Kalau misalnya profesi yang lain, nih saya PNS, nih saya apa pejabat atau profesi apalah pengusaha tertentu. Kalau tukang cukur walaupun pendapatannya lumayan bisa sombong nggak Mbah? Alhamdulillah nggak bisa sombong. Nah, Masalahnya gini, sekarang tukang cukur walaupun bajunya bersih, tampangnya keren, tapi ya itulah masih anggapannya tukang cukur itu rendah. Walaupun penghasilan tukang cukur itu mungkin kalau dibandingkan yang lain kayaknya lebih tinggi. Cuma ya itulah martabat tukang cukur, megangin kepala orang, jasa. Jadi mungkin dianggapnya rendahan. Rendahan. Pendidikannya dikirain pendidikan yang rendah-rendah tukang cukur gitu loh. Ya satu itu, keduanya bilangnya jasa. Memang itu gampang tukang cukur, asal pegang mesin aja udah bisa motong. Sebenarnya itu Anggapannya salah. orang ya? Iya, anggapannya kayak gitu. Sebenarnya salah. Ya dicoba aja selama 3 bulan apa benar bisa motong rambut. Kelihatan mudah tapi susah. iya. Kalau cukur itu loh. Berarti ini profesi emang benar-benar dilindungi sama Iya, Tuhan, sama Allah. Alhamdulillah. Nggak bisa sombong, ini berarti penyakit hatinya berarti diturunkan. Mungkin orang-orang tukang cukur yang masih sombong ya nggak paham, dia sombongnya paling ke temennya sendiri satu profesi ya Mbak. Iya paling ke teman. Jadi kalau ke masyarakat nggak bisa sombong. Nggak bisa sombong. Saya bisa sombong, saya ini pejabat, saya ini apa artis atau Iya. siapa. Walaupun tukang cukur pendapatannya banyak di masyarakat, nih saya tukang cukur ya masih dikatakan Masih sepele ya katakan Mbak. sepele. Berarti memang dilindungi, ditahan sama Allah oleh Tuhan untuk tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong. Terus untuk berbuat apa kecurangan juga nggak bisa korupsi, nggak bisa berbohong. Kalau Mbahnya dulu waktu jadi pedagang masih bisa berbohong ya Mbah? Alhamdulillah bisa berbohong. Ya Gampang namanya. Ya sekarang beli 150, dibeli 200 memang kalau diputarkan belum ada hasil. Ya Iya. bilangnya masih rugi. Harusnya 250 kan udah ada tumpangan, baru dapat hasil gitu. Iya. Kulake Gunung Urmoli misalnya Mas Lah ini iya. berapa? 250 aja lah kurang lah 200 kulaknya belum dapat. Nah iya, makanya. Saya ini beli belanja belum dapat, itu kan berbohong ya Mbak. Iya. Sebenarnya Bisa itu juga. bohongnya itu buat kita, upah kita sebenarnya, tapi kelihatan bohongnya ya karena harga Bisa. 150 udah dapat untung tapi kan masih kurang sedikit. Jadi 200 misalnya kayak gitu. Iya. Terus kalau barang juga bisa curang ya Mbak. Iya, kalau barang bisa curang. Ini misalnya sampelnya ini barangnya yang bagus, dikirimnya di bawahnya ada yang busuk atau gimana. Ya betul. gitu. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Tapi kalau tukang cukur, Mas kecukuran itu paling main jenengan. Nah itu ada cermin ya. Iya, ada cermin. Oh, Nggak bisa belum. bohong gitu ya. Iya. Berarti Masih. memang profesi yang dilindungi sama Allah. Nggak bisa berbohong, ya. Iya, betul. Nggak bisa sombong, Nggak bisa sombong. ya. Jadi memang penyakit hatinya dan kecurangannya dilindungi sama Allah. Ini profesi yang sangat-sangat mulia. Ada istilah mencari rezeki itu halal dan thayyib. Profesi cukur halal, ketambahan thayyib. Karena tadi tidak bisa sombong dan tidak bisa berlaku curang. Betul. Nah, nih tambahan Mbak, yang lain Mbak. Untuk tukang cukur Iya. ini kan udah tahu ya manfaatnya banyak. Manfaatnya. Ada keinginan nggak bisa meningkat pandangan harkat martabat masyarakat terhadap profesi seniman rambut? Sebenarnya namanya manusia, dia punya keinginan semua. Jadi kita tidak membedakan antara tukang cukur, PNS, pejabat apa aja. Namanya manusia kan ingin. Seperti misalnya saya kok misalnya gini loh, seneng sama anaknya si Mas gitu ya. Tapi si Mas PNS misalnya. Kan nggak enak, mungkin pendapat si Mas PNS mungkin bisa dapat jodoh mungkin PNS. Iya. Jangan tukang cukur. Iya. Mungkin kayak gitu. Ya bener Mbak. Nah, sebenarnya ini loh. Kalau misalnya anak si Mas PNS punya suami tukang cukur, insya Allah profesi walaupun tukang cukur bisa menyamakan Pendapatannya. pendapatannya PNS
bisa buat maju tambahan bersama. tambahan toyibnya ya, Iya betul. halal dan Ada toyib. berkahnya gitu. Masalahnya kayak gini, kalau di masyarakat sudah ada nggak kira-kira misalnya cita-cita saya sebagai orang tua nih, Iya. ibu-ibu misalnya, saya pengen punya mantu Tukang cukur polisi kan banyak, banyak. pengen punya mantu pengusaha banyak, Banyak banget. pengen punya mantu PNS Iya. banyak ya, pengen punya mantu ustadz atau Iya. ulama Iya. banyak ya. Iya banyak. Tapi pernah dengar nggak ada orang pengen punya mantu tukang cukur? Kayaknya belum pernah. Belum pernah ya. Iya. Paling kalau misalnya nasib tahu-tahu tukang cukur kayak gitu pasti. Iya seperti saya, dikirain saya apa? Nggak taunya tukang cukur. Tapi alhamdulillah bisa ngasih nafkah Iya. sampai nyekolah anak-anak, sampai apa yang dia butuhkan insya Allah tercukupi. Banyak itu Iya. orang yang Berarti memang misalnya maaf ya, berarti memang di masyarakat memang profesi itu memang masih dianggap sepele ya. sepele, iya. Aslinya gitu. Masalahnya apa? Kalau tukang cukur kan kita nimba, jadi kita cari orang datang motong-motong. Ya kalau rame, kalau sepi mungkin pikirannya kayak gitu. Tapi kalau sebangsa yang udah dinas kan tahu tiap bulan pasti dapat. Iya. Gitu. Kalau kayak kita kan kalau nggak berangkat nggak ada yang ngasih. Gaji. Makanya itu. Memang kalau dibandingkan namanya pegawai itu modalnya besar. Memang modal besar, tapi kan kalau sekarang jadi pegawai bukan masalah modal besar, nasib. Iya. Banyak yang modalnya besar nggak jadi itu Nggak jadi. banyak. Iya. Nasib kalau memang nasibnya bagus. Sekarang ya alhamdulillah ada yang keterima. Banyak kan kayak gitu. Nah ini Hmm. kira-kira udah cukup Mbak informasinya buat masyarakat. Kira-kira Ada udah yang bisa, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya, kayaknya udah cukup lah. Udah mungkin cukup ya. kalau tahu menyimak sedikit, menyenggangkan waktu buat menyimak kata-kata ini mungkin bisa masuk ke hati, bisa menimbang. Jadi oh iya betul tukang cukur kayak gini, walaupun profesinya jasa kelihatan rendah, tapi bisa buat masa depan anak. Ya memang mudah-mudahan tukang cukur juga bilang, kalau bisa ya kamu jangan jadi tukang cukur lah, jadi pegawai apa-apa, punya anak kayak gitu. Makanya orang yang tukang cukur itu bapaknya itu mencari uang buat anak sekolah yang pandai, mudah-mudahan jadi pegawai yang terhormat. Gitu. Cuma memang satu harus bisa bekalin potong rambut, keterampilan. Masalahnya itu buat wadah. Nanti merantau kemana, mau daftar nggak punya uang, kita motong ke teman lah. Kan lumayan buat beli makanan. Jadi memang tidak keterampilan buat iya. Survive lah ya. Buat sampingan juga bisa. Apapun profesinya, kalau tukang cukur, anaknya pengen bisa nyukur. Iya. Walaupun harapannya anaknya pun pengen jadi pegawai, Iya. jadi profesi yang terhormat. Kalau itu tidak kesampaian, dia punya keterampilan. Senjata pamungkas ya Mbak. Pamungkas betul. Itu bisa mencukur. Karena dimanapun tempat, asal di situ masih ada manusia, dia masih bisa bekerja. Betul. Ya kan Mbak? Iya betul. Nah ini kesimpulan dari semuanya ya. Yang pertama profesi cukur dianggap sepele ya karena profesi jasa. Jasa. Ya. Dia berangkat dapat uang. Kalau dia nggak berangkat berarti nggak dapat uang. Iya betul. Itu yang pertama, masih disepelekan karena profesi seperti itu. Yang kedua, sebenarnya tukang cukur ini profesi yang sangat-sangat mulia. Karena yang pertama dia menyehatkan, ya. Yang kedua membuat anak ini jadi disiplin, ya. Kerapihannya, kontrol sosial, dia nggak bisa bermain dengan sembarangan karena berdasarkan potongan yang rapi, ya. Terus membuat bahagia, tambah ganteng ya Mbak, sudah pasti gitu. Nah, profesi yang dilindungi sama Allah, sama Tuhan, karena profesi ini tidak bisa sombong ke masyarakat, ya. Tidak bisa berbohong, korupsi, kecuali yang karyawan ya Mbak. Ini ngomongin profesi tukang cukur yang mandiri, nggak bisa bohong, nggak bisa korupsi. Ini profesi yang sangat mulia. Mungkin sekian ulasan kami tentang profesi yang masih dianggap
rendahan, disepelekan oleh masyarakat, namun sangat luar biasa manfaat dan pendapatannya untuk keluarga. Suatu profesi yang halal dan thayyib. Itu ya Mbah, Ya, itu betul. profesi tukang Cukur. cukur. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnal Mbah Kumis. Dengan Mbah Otong. Dadah. Terima kasih.